Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octavianus Ramadhani dari jurusan Teknologi Pertambangan semester 3 kelas B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Penggunaan Bahasa Baku dalam Karya Ilmiah Mahasiswa, karya dari Jamila. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat utama manusia dalam menyampaikan pikiran, gagasan, dan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi dalam konteks karya ilmiah. Mahasiswa dituntut mampu menyampaikan gagasan hasil pemikiran secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan haruslah bahasa Indonesia ragam baku tulis. Bahasa baku merupakan bahasa standar yang telah dilembagakan dan digunakan dalam situasi resmi, khususnya di lingkungan akademik. Ragam bahasa Indonesia ini memiliki kaidah yang jelas dan dijadikan dalam penulisan karya ilmiah seperti laporan, penelitian, skripsi, maupun jurnal. Dalam materi ini dijelaskan bahwa tidak semua mahasiswa mampu menggunakan bahasa baku dengan baik dan benar. Kesalahan yang sering muncul antara lain pada ejaan, pemilihan kata, serta penyusunan kalimat. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai ragam bahasa Indonesia menjadi sangat penting. Ragam bahasa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penutur, situasi, dan tujuan komunikasi. Namun, untuk karya ilmiah, ragam yang digunakan adalah ragam baku tulis, bukan ragam lisan atau bahasa sehari-hari. Masalah yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah masih rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan bahasa baku. Hal ini menyebabkan karya ilmiah yang belum memenuhi standar kebahasaan akademik. Masalah yang dibahas dalam materi ini adalah ketidaktepatan penggunaan bahasa baku oleh mahasiswa dalam karya ilmiah. Kesalahan tersebut meliputi ada kesalahan ejaan, kesalahan pemilihan kata, kesalahan pembentukan kata, dan kesalahan penyusunan kalimat. Akibatnya, karya ilmiah menjadi kurang jelas, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Agar kita bisa membuat karya ilmiah yang bagus dan baik dan benar, kita harus menekankan 3 aspek penting bahasa baku, yaitu aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis. Aspek fonologis mencakup penulisan huruf kapital, huruf miring, pelafalan, serta singkatan dan akronim. Kalau aspek morfologis berkaitan dengan pembentukan kata, penggunaan imbuhan, kata ulang, gabungan kata, serta penulisan unsur serapan. Yang ketiga, aspek sintaksis berhubungan dengan penyusunan frasa, klausa, dan kalimat agar tidak terjadi kesalahan seperti subjek berkata depan, objek berkata depan, atau penggunaan kata penghubung yang tidak tepat. Dengan memahami aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis, mahasiswa dapat menulis karya ilmiah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia ragam baku tulis karya ilmiah mahasiswa merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Bahasa baku berfungsi sebagai sarana penyampaian gagasan ilmiah agar tersusun secara jelas, logis, sistematis, dan sesuai dengan kaidah akademik. Rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap bahasa baku sering menimbulkan berbagai kesalahan seperti kesalahan ejaan, pemilihan kata, pembentukan kata, serta penyusunan kalimat sehingga kualitas karya ilmiah menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami dan menerapkan 3 aspek tersebut, yaitu aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis. Ketiga aspek ini berkaitan berperan penting dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik dan efektif dan mudah dipahami. Dengan penguasaan bahasa baku yang tepat, karya ilmiah mahasiswa tidak hanya memenuhi standar kebahasaan tetapi juga mencerminkan sikap ilmiah profesional dan bertanggung jawab dalam dunia akademik. Demikian presentasi